Latar belakang perlawanan di Indramayu pada pendudukan Jepang dipicu oleh beberapa faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Perlawanan di Indramayu dan berbagai daerah lainnya adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Perlawanan tersebut menunjukkan keberanian dan keteguhan rakyat dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Jalannya perlawanan rakyat Indramayu diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan Kiai Srengseng. Pada Maret 1944, petani yang ada di desa Kaplongan melancarkan protes karena masalah kewajiban sewa padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dan membawa satu kompik truk melalui desa Kedungbunder. Setelah itu ditambah lagi satu truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kaplongan. Sebelumnya, para petani di desa Kaplongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga begitu pasukan Jepang datang, mereka sudah siap. Para petani sudah mempersenjatai diri dengan aneka senjata seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Mengapa Belanda menyerah kepada Jepang? Dari desa Kaplongan sendiri ada 4 orang yang meninggal karena ditembak tentara Jepang, yakni Abu Hasan, Tobur, Abdul Qadir, dan Kozin. Adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di desa Kaplongan mengorbankan semangat perlawanan juga di desa-desa lain, seperti di desa Cidempet. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun meletus di Cidempet dengan sebab perlawanan yang sama. Tokoh-tokoh yang melapori protes sosial di desa Cidempet sendiri adalah Haji Madrias, Haji Dul Karim, Surah, Karsina, Sileak, dan Tasya. Merekalah yang memimpin ratusan hingga ribuan rakyat dari desa-desa di kecamatan Loh Bener, Sindang, dan Losarang untuk melawan Jepang. Akhir perlawanan rakyat Indramayu setelah pecah di pertempuran di desa Cidempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya. Tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian dari taktik Jepang untuk bisa mengungkap para pemimpin Indramayu. Gerakan Hidoep Baroe pada masa pendudukan Jepang. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet ke daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke Pandepo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama yang ditangkap. Selain itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Dampak pemberontakan petani Indramayu yang berakhir pada bentrok fisik membuat korban jiwa berjatuhan. Banyak tentara Jepang yang tewas. Begitu pula dengan para petani dan ulama yang gugur atau dipenjara
oleh Jepang. Kendati demikian, pasca perlawanan berlangsung, rakyat Indramayu justru semakin giat bekerja karena hasil panen tidak lagi disetor kepada Jepang yang telah angkat kaki dari Indonesia.